Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastakthiru fihi min arba'i khisalin, khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina'a bikum anhuma. Perbanyaklah yang 4 perkara di dalam bulan Ramadan, 2 perkara untuk menyenangkan Tuhanmu dan 2 perkara yang kalian sangat menghajatkannya. Fa'ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fasyahadatu an la ilaha illallah wa yastaghfirunahu. 2 perkara yang kalian lakukan untuk menyenangkan Allah sebagai Tuhanmu ialah mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Wa ammal khaslatani allatani la ghina'a bikum anhuma fatas'alunallaha al-jannata wa ta'udzuna bihi minan nar. Rawahu Ibnu Khuzaimah. 2 perkara lagi yang sangat kalian butuhkan ialah mohonkanlah surga serta berlindunglah dari siksa api neraka. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, 4 hal yang dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan suci Ramadan. Yang 2 hal menyenangkan Tuhanmu, yaitu membaca 2 kalimat syahadat dan istighfar. Dan 2 perkara lagi yang kita sangat membutuhkan, yaitu mohon kepada Allah sebagai penghuni surga serta berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Kemudian sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita yang dianjurkan untuk dibaca di saat-saat yang mustajab seperti menjelang berbuka, ketika sholat malam, kemudian habis melakukan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah semata. Aku memohon ampunan kepada Allah. Perkenankanlah aku mohon surgamu ya Allah, dan aku memohon perlindunganmu dari siksa api neraka. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun, senang akan ampunan, maka ampunilah daku. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, zikir yang sekaligus doa yang mengandung kalimat syahadat, istighfar, dan mohon dijadikan sebagai penghuni surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang pertama, syahadat tauhid,
bahwa manusia itu hidup berdasarkan tauhid. Seluruh amalan ibadah yang kita lakukan, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas, merupakan syarat diterimanya. Yang pertama adalah lurusnya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah senang jika manusia mampu mentauhidkan Allah di dalam seluruh aktivitas kehidupan di dunia ini, yang kita sebagai hamba sekaligus melaksanakan tugas-tugas khalifah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyenangkan Allah yang kedua, apabila manusia senantiasa meminta ampun kepada Allah, dan lebih disukai lagi oleh Allah kalau manusia melakukan taubatan nasuha, yaitu taubat yang mampu menasehati dirinya untuk menyesali apa yang telah diperbuat dan mengakui perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, serta berjanji untuk tidak akan melakukan dan tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan itu lagi, sehingga mampu meningkatkan amalan-amalan yang soleh dengan tujuan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat At-Tahrim ayat 8, ketika Rasulullah bersama keluarganya mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada dua lagi yang kita sangat membutuhkan kepada Allah, yaitu as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Mohon kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannata wa la yujiruhu minan nari wala ana birahmatim minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ia ke dalam surga dan menyelamatkan ia dari siksa neraka. Tidak juga denganku
kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika kita meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai penduduk surga, dijauhkan dari api neraka, maka di bulan Ramadan itu bagaimana kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ramadan juga dikatakan sebagai bulan sabar, sebagaimana sabda Rasulullah, wa huwa syahrus sabri wa sabru sababuhul jannatu. Dan dia Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu balasannya adalah surga. Maka untuk mendapatkan surganya Allah, jika kita tidak bisa maksimal dari awal Ramadan, maka di 10 yang terakhir kita tingkatkan untuk memperpanjang ibadah, terutama di malam hari, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Kemudian lakukan iktikaf. Setidaknya ketika kita tidak mampu untuk melakukan iktikaf selama 10 yang terakhir di bulan Ramadan, maka minimal kita punya program untuk senantiasa melakukan ibadah 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Kemudian yang biasa meninggalkan majelis ilmu, setelah tarawih ada kajian, setelah sholat subuh ada kajian, yang kadang-kadang banyak tidak sabar untuk segera meninggalkan rumah Allah, maka di 10 yang terakhir tingkatkan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berada di majelis ilmu itu diamini oleh malaikat, apalagi majelis ilmu itu diadakan di rumah Allah. Jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Ada apa dengan 10 Ramadan yang terakhir? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru ayyul asrul akhiru min Ramadana syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan banyak beribadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qama ramadana qiyaman wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, hikmah pada malam yang penuh kemuliaan dikatakan oleh Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebab malam itu awal
terbitnya nur hidayah dan permulaan syariat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu merupakan peletakan batu pertama agama baru yang merupakan pemungkas agama samawi serta sesuai tempat dan zaman. Kemudian penentuan 1000 bulan untuk menunjukkan bilangan yang sangat banyak sebagaimana kebiasaan orang Arab. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanat. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Jadi 1000 bulan itu sama dengan ukuran sekitar 83 tahun. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi zikir dan doa kita yang itu disukai oleh Allah dan kita butuh senantiasa kita imbangi. Tidak hanya sekedar kita baca, kita jadikan doa, tapi mari kita raih apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu dimasukkan pada kelompok yang mendapatkan surganya Allah ketika doa kita tembus. Karena kita tidak tahu di 10 yang terakhir yang kapan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersungguh-sungguh, kita lawan semua godaan-godaan yang menghalangi kehusukan ibadah kita kepada Allah yang belum tentu kesempatan itu dapat kita raih di tahun-tahun berikutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib abashiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.